Di studio New York Philharmonic, ruangan luas itu dipenuhi gema alat musik yang sedang disiapkan. Dua orang tengah berdiri di sudut ruangan, berbincang pelan namun penuh rasa ingin tahu. Apakah dia komposer yang datang dari Korea? Ujar seorang wanita. Kayaknya dia tidak seterkenal itu deh. Aku tidak paham kenapa tuan konduktor sering membicarakan orang itu. Paul tidak langsung menerimanya begitu saja. Dia bilang dia baru akan dibolehkan menggunakan session kita setelah menunjukkan kemampuannya, balas temannya. Apa maksudnya itu? Ya apalagi, dia akan menunjukkan langsung perbedaan kelas yang ada kepada orang yang tidak tahu diri itu. Tak lama kemudian, sesi dimulai. Lihatlah, kemampuan permainan kami. Alunan musik memenuhi ruangan, megah, rapi, disiplin. Aku terlambat setengah tempo, meskipun begitu, hanya dengan permainan kami yang seperti ini saja. Paul tunggu sebentar, panggil Min Hyun-sung. Semua mata langsung tertuju padanya. Sepertinya ekspektasi saya kepada New York Philharmonic terlalu tinggi. Lagu ini itu seharusnya menyampaikan perasaan kekurangan tapi mereka malah memainkannya seperti kumpulan babi obesitas. Ruangan mendadak sunyi. Bisa tidak saya pinjam tongkat dirigennya? Dirigen itu menatap ke arah Min Hyun-sung. Tentu lalu ia menyerahkannya pada Min Hyun-sung. Kebetulan saya juga ingin melihat permainan seperti apa yang Anda inginkan. Padahal tongkat dirigen itu tidak bisa digoyang dengan sembarangan timpal seorang wanita yang memainkan piano. Orang itu sebenarnya ingin dipermalukan, sampai seberapa jauh kok berani-beraninya mengajukan diri seperti itu. Dengan percaya diri Min Hyun-sung mulai memainkan tongkat dirigen. Baiklah, kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Aku akan membuatnya menyesali sikapnya yang tidak menghormati kami. New York Philharmonic, ujar wanita itu penuh tekad. Dengan gerakan lihai Min Hyun-sung mulai memainkan tongkatnya. Irama berubah, tempo dipercepat, tekanan dinamika naik turun dengan tajam. Tunggu, batin wanita yang memainkan piano, apakah dia sekarang bermaksud memaksa kami untuk bermain cepat ini di bagian ini? Kalau aku lengah aku akan melewatkan temponya, aku harus bisa mengikutinya, batin seorang peniup suling. Ketegangan terasa di setiap nada. Sampai beberapa saat yang lalu saja nuansa iringan permainannya menghantam begitu kuat, namun tepat sebelum bagian akhir suara yang dihasilkan tiba-tiba menjadi lembut. Perubahan itu halus, namun dalam. Beberapa saat yang lalu permainannya menggambarkan emosi putus asa dan ketidakadilan, setelah itu tiba-tiba berubah menjadi perasaan sukacita. Sekarang aku paham alasan mengapa dia ingin menggunakan kami sebagai sesionnya. Karena dengan tingkat kesulitan yang seperti ini tidak ada lagi musisi lain yang bisa memainkan ini selain kami. Min Hyun-sung dengan serius memainkan tongkat di tangannya. Sementara wanita itu fokus memainkan piano. Setiap anggota orkestra kini bukan lagi bermain untuk membuktikan diri, mereka bermain untuk mengikuti visi. Terima kasih Paul, ucap Min Hyun-sung menyerahkan tongkat dirigen. Kalau segini apakah Anda sudah bisa mengakui kemampuanku? Tanya Min Hyun-sung santai. Yang dia lakukan bukan hanya memerintahkan mereka untuk mengikuti iringan permainannya yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, batin Paul kagum. Dia memperhatikan tingkat kecepatan permainan seruling klarinet dan anggota lainnya. Lalu dengan cermat menyesuaikan aliran permainan sesuai dengan itu. Dia adalah orang yang memahami hubungan antara musisi dan alat musik, tidak, dia adalah seorang yang memahami esensi dari suara itu sendiri. Anda bisa menggunakan kami sebagai session Anda, namun sebagai gantinya, ujar Paul. Apakah Anda bisa menerima tawaran kolaborasi bersama kami lagi di masa depan? Min Hyun-sung tersenyum santai. Dengan senang hati. Apakah Anda berencana akan langsung kembali ke Korea setelah perekaman session di sini selesai? Sepertinya Anda akan menghabiskan banyak waktu di studio. Tidak, saya memang akan langsung kembali ke Korea, tapi saya tidak akan kembali ke studio, balas Min Hyun-sung. Terus gimana Anda akan? Dengan senyum tenangnya. Temple Stay, ujar Min Hyun-sung. Temple Stay, menginap di kuil Buddha untuk merasakan pengalaman kehidupan sehari-hari para biksu. Di sebuah kuil yang terletak jauh di dalam pegunungan, beredar sebuah rumor. Ada seorang master gaya geum yang sudah dianggap sebagai aset budaya tak benda nasional, Lee Ga-hye, yang suatu hari tiba-tiba menghilang setelah meninggalkan pesan yang meminta agar seluruh tanah yang ia miliki digunakan untuk pusat pelatihan aset kesenian budaya tak benda. Dia yang keberadaannya tidak diketahui, dikabarkan tinggal di sebuah kuil yang terletak jauh di dalam pegunungan. Di kuil itu, Min Hyun-sung menemuinya. Saya akan langsung berbicara ke intinya. Saya memerlukan permainan gaya geum Anda untuk lagu yang akan saya buat kali ini. Untuk lagu Out of the Sea, aku memerlukan permainan yang melampaui batas dan yang mampu menyentuh jiwa orang-orang yang mendengarnya. Suara yang seperti itu hanya bisa dikeluarkan oleh musisi yang memiliki kemampuan setingkat orang ini. Anda bilang Anda itu seorang penulis lagu, ya, tanya Lee Ga-hye. Anda datang ke sini setelah mendapatkan New York Philharmonic yang akan bermain untuk lagu Anda, dan sekarang Anda membutuhkan permainan gaya geum saya untuk lagu itu. Saya paham. Sudah pasti kalau lagu yang dimainkan oleh saya dan orkestra yang berasal dari negara jauh itu akan menarik perhatian semua orang, dan saya juga mengakui kalau itu akan bisa menjadi sebuah pengalaman baru untuk saya, tetapi itu masih belum bisa menjadi alasan bagi saya untuk memainkan gaya geum untuk Anda. Apakah Anda tahu mengapa saya sekarang tidak memainkan gaya geum lagi?
Tanya Li Gahe. Anak saya yang masih muda dan orang tua saya telah pergi meninggalkan saya sekarang hanya dengan sedikit memberikan kontribusi untuk orang-orang yang tinggal di lembah pegunungan ini saja sudah cukup bagi saya. Min Hyun Seng terdiam. Aku juga tahu karena di kehidupanku yang sebelumnya aku sudah pernah berkolaborasi dengannya. Betapa sayangnya dia kepada keluarganya, batin Min Hyun Seng. Oleh karena itu ini semakin memperkuat alasan kenapa harus dia yang memainkan lagu ini, bukan hanya demi suara yang bisa dia hasilkan tapi karena dia yang pernah berkolaborasi denganku di kehidupanku yang sebelumnya. Bagaimana bisa aku melupakan suara yang seindah ini, pernah berkata seperti itu. Jadi Anda pergi saja dari sini kalau Anda memang membutuhkan suara gaya geum, lebih baik Anda mencari orang lain saja. Angin gunung berhembus pelan. Apapun yang terjadi aku akan membuatnya mengatakan itu lagi. Aku akan membuatnya kembali mengingat permainan gaya geum yang dia sayangi sama seperti keluarganya. Bagaimana kalau saya bisa membuat Master ingin memainkan gaya geum lagi? Ujar Min Hyun Seng meyakinkan. Di pegunungan yang sunyi itu, pertarungan bukan tentang teknik, bukan tentang nama besar, tapi tentang luka, kenangan, dan suara yang pernah membuat seseorang hidup kembali. Di sebuah ruangan sederhana, suara televisi masih menyala pelan. Gawe, kemarilah. Kamu habis nonton orang itu lagi di TV kan? Seriusan deh, emangnya apa hebatnya si orang itu? Ayolah jangan berlebihan seperti itu. Kamu pasti akan menyukainya nanti. Dalam hati, Gaya Geum bergumam, padahal dialah satu-satunya orang yang kusukai. Dia adalah orang yang sangat suka menari. Apalagi ketika mendengar lagu dari sang penyanyi nasional, Kim Kwang Jin. Kami menari tanpa henti sambil mendengarkan alunan lagu penyanyi yang terkenal itu. Dan semua itu adalah kebahagiaan yang tak akan pernah kulupakan. Sayangnya, semua itu hanyalah masa lalu. Di ruang kerja yang dipenuhi partitur dan rekaman, Direktur Kim menatap serius. Hyun Sung, coba pikirkan lagi. Sang master itu dipanggil seorang master bukan tanpa alasan, tahu. Dia dipanggil seorang master karena dia punya keyakinan yang sebesar dirimu. Dan dia tiba-tiba bilang dia tidak mau tampil. Bagaimana caramu mengubah pikirannya? Tanya Direktur Kim penasaran. Min Hyun Sung terdiam sejenak, lalu berkata tenang. Lalu kita tak akan pernah tahu. Bisa jadi mereka benci dengan lagu yang sedang populer. Memangnya kau pikir kenapa lagu-lagu itu dipanggil lagu populer? Lagu itu bisa disebut populer karena banyak orang bisa menikmatinya dengan mudah. Di samping itu, bukankah Master Li Gahe adalah orang yang cukup terkenal juga? Tetap saja, biar Direktur Kim. Dengan santai Min Hyun Seng berkata, tentu saja aku tidak akan melakukannya sendiri. Karena kita punya bantuan yang cukup bisa diandalkan. Ia mengangkat ponselnya. Di layar tertera sebuah pesan. Lagu ini akan sempurna kalau Master yang menyanyikannya. Di tempat lain, seorang pria tua membuka ponselnya. Aku sudah lama tidak merilis album, dan sudah lama juga sejak terakhir kali aku tampil. Iya, di umurku yang sekarang menyanyi adalah hal yang sulit untuk kulakukan. Dan akan ada banyak penyanyi dari generasi baru dengan bakat yang lebih bagus daripada diriku. Meski begitu, sebagai seorang penyanyi veteran, saat mendengar ada orang yang ingin mendengarkan nyanyiannya. Memang terlihat bodoh, gumamnya pelan. Ia melangkah perlahan, teringat saat pertama kali tampil puluhan tahun lalu. Sorak penonton memenuhi udara. Kim Kwang Jin. Kim Kwang Jin. Ia tersenyum bangga, berdiri penuh percaya diri di atas panggung. Terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir, Tuan Kim Kwang Jin. Ada satu lagu yang harus Anda nyanyikan, Master, ujar Min Hyun Seng mendekat. Sebuah lagu yang menceritakan tentang masa muda. Judulnya adalah Blue Spring. Kim Kwang Jin menarik napas panjang. Saya sangat berterima kasih atas perhatian yang Anda berikan pada seorang penyanyi senior seperti saya ini. Tapi kenyataannya saya sempat berencana untuk menolak ajakan Anda. Min Hyun Seng terdiam. Seperti yang Anda tahu, sudah lama sejak terakhir kali saya menyentuh mikrofon untuk tampil di atas panggung. Dan belakangan ini tampil bernyanyi itu merupakan sebuah hal yang membuat saya kewalahan. Jadi kenapa Anda tidak menyerahkan kesempatan ini pada penyanyi junior yang punya kemampuan yang lebih bagus daripada saya? Terlebih lagi, bukankah ini adalah lagu yang paling penting dalam album pribadi Anda yang berharga itu? Master, panggil Min Hyun Seng dengan tenang. Saat Anda memegang mic waktu Anda muda dulu, apa yang Anda rasakan? Kim Kwang Jin tersenyum samar. Rasanya luar biasa. Jadi saat saya memegang mikrofon itu, saya merasa seperti sedang memegang tangan kekasih saya. Rasanya sangat menenangkan. Saya merasa seperti musik itu selalu ada di sisi saya. Anda tahu, lalu suatu hari karena saya terlalu bersemangat saya lupa akan keadaan sekitar saya, lalu saya melompat di atas panggung. Apakah Anda pernah berpikiran untuk kembali ke masa-masa itu? Tanya Min Hyun Seng. Tentu saja, saya sudah sangat sering mendambakan hal itu. Tiba-tiba suara musik memenuhi ruangan. Ayo lebih cepat lagi, kau juga harus banyak minum air, kalau enggak nanti perutmu sakit loh. Min Hyun Seng dengan serius memutar lagu di komputernya. Alunan nada mengalir, memenuhi udara dengan getaran yang hangat. Mendengar itu, Kim Kwang Jin membelalakkan matanya. Ia membayangkan dirinya yang muda. Oh Kwang Jin, cepat naik, semuanya sudah menunggumu.
Waktu itu, aku penasaran, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah membakar jiwa mudanya sambil bernyanyi denganku sekarang ini. Akankah kami bisa bertemu lagi untuk bernyanyi bersama? Aku berharap aku bisa menyanyikan lagu ini bersama mereka. Min Hyunsung memecah lamunan itu. Saya tahu Anda tidak menyukai nada gitar ini. Judul lagu ini membahas soal masa muda, Blue Spring, dan saya rasa hanya Anda yang bisa menyampaikan perasaan sebenarnya dari lagu ini. Kim Kwang Jin, penyanyi legendaris yang bisa menggetarkan hati semua orang. Maukah Anda menyanyikan masa muda Anda itu sekali lagi? Ruangan hening. Lalu Kim Kwang Jin mengulurkan tangannya. Baiklah, saya akan menjadi penyanyi legendaris itu sekali lagi. Sebagai wali mereka, harusnya aku malu karena sudah meragukan dan tidak mempercayai mereka. Mana mungkin saya akan menahan diri, balas Min Hyunsung tenang. Kalian sudah bekerja keras, iya. Alunan gitar yang bebas mengalir. Ditambah dengan lantunan saksofon yang menghasilkan nuansa harmonis. Meski begitu terasa tua, semua melodi yang muncul datang dengan suara yang penuh semangat. Sebuah lagu yang dipenuhi dengan cerita. Cerita tentang masa muda yang indah dan penuh gairah. Saluran itu masih berputar di ponselnya. Inilah jawaban saya. Min Hyunsung menatap jauh ke pegunungan, mengingat satu nama lain yang belum menjawab panggilannya. Sekarang, apakah Anda sudah siap untuk kembali bermain? Tanyanya pelan. Saya sangat menantikan jawaban dari Anda, Master Lee Gahe. Lee Gahe terdiam, lalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Master itu berbalik membelakangi Min Hyunsung. Melihat itu, dalam hati Min Hyunsung bergumam, apa aku gagal? Padahal aku percaya diri bisa meyakinkannya untuk kembali bermain lagi. Tiba-tiba suara Lee Gahe terdengar pelan. Akhir-akhir ini aku memiliki satu kebiasaan yang setiap hari kulakukan. Mendengar itu, Min Hyunsung membelalakkan matanya, terkejut. Setiap malam aku tidur dengan mengenakan gaun berwarna putih, karena selama ini aku hidup dengan hanya menunggu kehidupan ini berakhir saja. Aku sudah tidak takut sama sekali apabila hari itu tiba, ujarnya sambil memainkan instrumen. Karena apabila hari itu tiba, apa aku bisa bertemu lagi dengan suami dan putraku yang pergi meninggalkanku lebih dulu? Nada yang keluar dari gaya geumnya tipis, minimal, tapi menghantam jantung. Suaranya menggema pelan di antara dinding kayu kuil. Namun sekarang aku ingin menceritakan cerita dan perasaanku di dalam lagumu. Permainan yang penuh aura dingin itu membuat udara terasa membeku. Hanya dengan mendengarnya saja, tangan Min Hyunsung terasa mati rasa. Dalam benaknya terlintas masa lalu. Saat aku bekerja bersama dengannya di kehidupanku yang sebelumnya, dia pernah berkata. Dia yang begitu merindukan putranya yang telah meninggal mendahuluinya, melihat langit biru yang berada di atas kepalanya saja terasa sangat berat baginya. Namun ironisnya, setelah dia kehilangan putranya, dia terus bermain seperti orang gila dengan menahan rasa sakit bagaikan isi perutnya disobek-sobek. Hingga pada titik tertentu orang-orang jadi menghormatinya dan memanggilnya sebagai Master. Nada terakhir bergetar, lalu berhenti. Lee Gahe berkata pelan, karena sudah lama, jariku jadi sedikit kaku. Tidak, itu adalah sebuah permainan yang sempurna tanpa ada satupun kekurangan, balas Min Hyunsung. Apakah ini berarti Anda setuju untuk ikut serta dalam rekaman lagu saya? Ya, kita bisa mulai rekamannya kapanpun itu. Saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saya akan membalasnya dengan berusaha sekeras mungkin untuk membuat lagu itu sempurna. Lee Gahe hanya tersenyum tenang. Aku harap lagu ini dapat menyentuh banyak hati orang yang sedang bersedih. Serta dapat membuat orang-orang yang bersedih itu melepas kesedihan mereka. Aku harap Anda bisa menciptakan lagu yang seperti itu. Baik, saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Di studio, setelah 3 hari bekerja keras hingga bergadang, lagu Out of the Sea yang berisi permainan musik orkestra New York Philharmonic dan permainan gaya geum Master Lee Gahe pun selesai. Min Hyunsung meregangkan otot-ototnya. Aku mau tidur dulu sebelum lanjut ngerjain yang lain. Setelah itu, rekaman untuk lagu-lagu yang lain pun dilanjutkan. Apakah saya benar-benar boleh menyanyikan lagu itu? Anda tidak bercandakan. Terima kasih, ujar Kang Ha-jun berbinar. Kang Ha-jun mulai mencoba latihan menyanyikan lagu tersebut. Sementara Li Yangah dalam hati bertekad, kali ini harus bagus biar langsung disetujui. Begitupun senior Beomje, padahal aku pengen kita ulang sekali lagi rekamannya. Tidak boleh, hasil rekaman yang barusan itu sudah yang paling bagus. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang saya mau itu sudah benar seperti itu, ujar Min Hyunsung. Ya sudahlah kalau begitu maumu. Aku mempercayai telingamu, ujar senior Beomje. Beberapa hari setelah itu, album produser soloku pun selesai. Hai, perkenalkan namaku Min Hyuna. Karena keluargaku yang kekurangan, seumur hidup aku hanya belajar terus setengah mati sampai-sampai aku menjadi seorang jomblo seumur hidup yang sama sekali belum pernah pacaran. Namun sekarang, Hyuna, panggil seseorang. Musim semi akhirnya mendatangiku juga. Hyuna, di sini. Oh Minwo, pacarku yang tampan, baik, dan perhatian. Apa karena kami satu kampus ya, makanya itu lokasinya dekat. Kami hanya di sekitar perpustakaan kampus saja, ya tidak apa-apa yang penting kami bahagia. Surprise, aku membuat ini untuk kita makan bersama, ujar Minwo.
Wah, pasti enak banget, balas Min Hyuna. Karena kita duduk berduaan seperti ini, rasanya seperti sedang piknik, bukan hanya duduk di bangku kampus. Ah, biar lebih romantis. Gimana kalau kita mendengarkan lagu bersama juga? Dalam hati Min Hyuna bergumam, aku harus puterin lagu Lee Seul buatan Opa. Minwo, kamu juga tahu komposer yang bernama HS kan? Ini lagu buatan orang itu. Lagunya bagus banget ya kan? Maaf, aku jarang dengerin lagu yang disukai kebanyakan orang. Aku kurang tahu siapa dia. Oh terus kamu sukanya dengerin lagu apa? Ibuku menyuruhku buat dengerin lagu klasik aja. Biasanya sih aku dengerin lagunya Chopin atau Mozart gitu. Oh gitu kah? Lagunya HS itu juga bagus-bagus. Aku harap kamu mau coba dengerin lagu yang aku mainkan ini juga, lagunya. Oh iya bagus, nanti lagu-lagunya yang lain aku janji bakal dengerin juga karena Hyunaku menyukai lagu itu. Ah sudahlah, aku ingat-ingat lagi ada satu lagu populer yang pernah ku dengar, ujar Minwo. Apa itu? Tanya Min Hyuna. Aku dengerin lagu itu soalnya New York Philharmonic yang memainkan instrumennya. Bahkan Master Lee Gahe juga menambahkan permainan gaya geum di lagu itu. Lagunya bagus banget loh. Kalau tidak salah nama lagu itu. Dalam hati Min Hyuna bergumam, Choi Jae-hyun itu kan. Di internet beredar berita, akhirnya HS memiliki rival satu lagi. Komposer super rookie muncul di LS Entertainment. Komposer Choi Jae-hyun yang akan mengikuti jejak HS debut dengan album solo. Komposer Choi Jae-hyun menggunakan New York Philharmonic sebagai session untuk album debutnya. Viewer musik videonya sudah mencapai 105.761.893 views. HS dan Choi Jae-hyun, pertarungan peringkat lagu digital kedua komposer jenius pun dimulai. Kelahiran komposer jenius revolusioner musik populer, Choi Jae-hyun. Pasar musik Korea terlalu kecil untuk menampung lagu-lagunya. Saya berani menjamin bahwa album legendaris telah lahir. Choi Jae-hyun, rivalnya Opa itu, batin Min Hyuna. Musik videonya bagus banget, mau nonton bareng nggak? Tawar Minwo. Dalam hati Min Hyuna bergumam, padahal karena itu rival Opa, aku sengaja nggak dengerin lagunya biar lagu Opa tidak tergeser dari tangga lagu. Bagaimana? Lagu ini bagus banget, coba dengerin deh, ujar Minwo. Aku tidak boleh mengkhianati Opa Min Hyunsung, batin Hyuna sambil menutup telinganya. Maaf, tapi aku benci banget sama Choi Jae-hyun. Sementara itu, di studio, Min Hyunsung tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa tadi aku tiba-tiba gatal ya? Ujarnya heran. Di suatu sudut kota, Min Hyuna mengepalkan tangannya penuh tekad. Opa, aku pasti akan membuatmu menang. Tapi aku memang penasaran sih sama lagu Choi Jae-hyun, batin Min Hyuna. Aku juga pengen dengerin lagu In Sleep yang dinyanyikan Kang Ha-jun, tapi... Di saat semua orang membicarakan Choi Jae-hyun, bukankah itu berarti lagu itu sangat luar biasa? Terus katanya reaksi untuk musik video Blue Spring di luar negeri juga bagus. Alasan mengapa Hyuna, adik perempuan Hyunsung, tidak mendengarkan lagu tersebut adalah karena HS juga baru saja memberikan pernyataan kalau dia sedang dalam proses pengerjaan lagu baru. Kenapa Opa dan Choi Jae-hyun rilis lagu barunya harus di waktu yang bersamaan sih? Lagu baru Seo Jimin yang berjudul ANP adalah sebuah lagu dengan dance performance powerful yang membuatnya disukai hingga mencapai peringkat 89. Tetapi dia tidak bisa mencapai peringkat atas di tangga lagu top 100. Dan alasannya tentu saja karena rilis lagu baru Choi Jae-hyun. ANP adalah lagu dengan genre pop luar negeri yang lebih kental. Oleh karena itu performanya di luar negeri jauh lebih baik daripada di dalam negeri. Tetapi di saat publik sedang ramai memuji si pendatang baru Choi Jae-hyun, beberapa opini publik justru mengkritik HS. Itulah alasan mengapa Hyuna sama sekali tidak mendengar lagunya Choi Jae-hyun dan hanya terus streaming ANP berulang-ulang. Aku memang sayang sama Minwo, tapi aku tetap tidak boleh menyerah dan mendengarkan lagunya Choi Jae-hyun di sini. Nanti waktu lagunya Opa jadi peringkat 1, baru aku akan mendengarkannya. Kalau begitu nanti kan kita rencananya mau makan malam bersama, ujar Minwo. Apa kamu tidak keberatan kalau ibuku ikut makan bersama juga? Karena sepertinya ibuku penasaran dengan pacar baru anaknya. Ibumu? Oh, ujar Min Hyuna. Apa itu membuatmu tidak nyaman? Enggak kok, tentu saja kita bisa makan bareng sama ibu. Suasananya tidak akan menjadi canggung, batinnya. Aku ingin menunjukkan kesan yang terbaik kepada ibu. Makan malam pun tiba, kini mereka telah duduk di satu meja. Dalam hati Min Hyuna bergumam, Opa cepat datang ke sini dong. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Hyuna, maaf aku akan cepat-cepat datang ke sana begitu kelasku selesai. Ini profesor tiba-tiba ngadain tes dadakan soalnya. Hyuna tersenyum tipis lalu menyimpan ponselnya. Hyuna, bagaimana kalau kita pesan dulu saja? Kalau kamu tidak keberatan, apa boleh kalau ibu saja yang pilih makanannya? Tentu saja boleh, Bu, ujar Min Hyuna. Pesan satu set ini dan ini ya, ujar Ibu Minwo pada pelayan. Baik, akan segera kami siapkan. Suasana hening sesaat. Aku sudah dengar dari Minwo kalau orang tuamu yang masih ada hanya ayahmu. Jadi apa pekerjaan ayahmu? Ayah saya penyandang disabilitas, jadi hanya istirahat di rumah saja.
Penyandang disabilitas. Disabilitas gimana? Tanya Ibu Minwo. Ah, itu, telinganya tidak bisa mendengar dengan baik. Ini makanannya, ujar pelayan restoran. Kalau saudara punya atau tidak? Iya, saya punya satu kakak laki-laki yang 2 tahun lebih tua. Apa dia juga seorang mahasiswa? Bukan, dia sudah bekerja. Apa pekerjaannya kakakmu itu? Boleh atau tidak ya aku memberitahunya kalau opa itu seorang komposer? Kalau opa nanti kena masalah gara-gara itu gimana? Batin Min Hyuna ragu. Kalau ada orang tua yang nanya itu ya harus dijawab dong. Kok kamu malah diam saja? Dia bekerja di sebuah perusahaan entertainment. Kalau begitu dia hanya seorang pekerja kantoran biasa dong. Terus kalau rumahmu kamu tinggal di mana? Tinggal di apartemen kah? Iya, di daerah Hana, jawab Min Hyuna. Apartemen di daerah Hana yang mana? Kami tinggal di apartemen Signi yang ada di daerah Hana. Signi, Ibu Minwo membelalakkan matanya terkejut. Apartemen itu kan harganya sangat mahal. Apa dia benar-benar tinggal di apartemen itu? Batinnya, atau mungkin dia menumpang tinggal di rumah kerabatnya. Lalu ibu berkata pelan namun tegas. Aku yang berkata seperti ini mungkin membuatku terdengar seperti orang tua yang jahat. Tapi Minwo adalah anak yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Lagi pula kalian berdua mulai menjalin hubungan baru-baru ini kan? Sebelum perasaan kalian jadi semakin dalam, bagaimana kalau hubungan kalian diakhiri jadi sebatas teman dekat saja? Minwo juga pernah bilang kalau Yona itu anak yang sangat pintar. Apa itu salah? Karena kamu adalah anak yang pintar, jadi kamu pasti bisa memahami apa maksud dari perkataanku ini kan? Mendengar itu, pipi Min Hyuna memerah. Ia terdiam dan menunduk. Ya, padahal aku sangat bahagia karena dia adalah pacar pertamaku. Tapi sekarang, hatiku terasa sakit ketika melihat Minwo. Sejak malam itu, Min Hyuna tidak membalas pesan yang masuk dari Minwo. Meskipun begitu, belum lama ini rilis dan secalengnya lagu ANP yang dimulai oleh Seo Jimin bersama Kang Ha-jun. Karena lagunya sudah dapat peringkat 1, sekarang aku bisa mendengarkan lagunya Choi Jae-hyun yang sudah lama membuatku penasaran. Banyak yang bilang kalau musik video Blue Spring itu bikin orang mau nangis. Hyuna menekan tombol play. Suatu hari nanti kita juga akan tersenyum. Oh, di musik videonya ada narasi. Dulu waktu kecil aku juga sering bermain seperti itu loh. I think there was a time when I wasn't even afraid of falling. Kurasa ada saat di mana aku tidak merasa takut akan terjatuh. And at that time I also felt that even the smallest thing could crush me like the highest mountain. Pada saat itu aku juga merasa kalau suatu hal terkecil pun dapat menghancurkanku bagaikan gunung tertinggi. But still, meskipun begitu, there were more days when I laughed happily. Ada lebih banyak hari yang membuatku tertawa bahagia. Air mata Hyuna mulai menetes pelan. Ini kan foto pernikahan ayah dan ibu, batinnya. Kok bisa ini ada di sini? If we go back to that time, apabila kita kembali ke masa itu, we might lose our present happiness. Kita mungkin kehilangan kebahagiaan kita saat ini. Now I'll tell you, right then and there, I really loved you. Sekarang akan kuberitahu, saat itu juga aku sangat mencintaimu. Tunggu, ini kan, kalau dilihat-lihat lagi, ini kan seragamku. For me, I am very lucky to be able to live as I am now. Bagiku aku merasa sangat beruntung bisa hidup sebagai diriku yang sekarang. If not, there would be feelings that I don't know. Jika tidak, akan ada perasaan yang tidak pernah ku ketahui. Hyuna menutup mulutnya menahan tangis. Selama ini dia menolak mendengarkan lagu itu demi membela opanya. Tapi sekarang, dia paham. Lagu itu bukan sekadar tentang persaingan. Bukan tentang tangga lagu. Bukan tentang siapa peringkat 1. Lagu itu tentang masa muda. Tentang kehilangan. Tentang cinta yang tak sempat diucapkan. Dan untuk pertama kalinya, Min Hyuna tidak lagi memikirkan siapa rival siapa. Ia hanya memeluk dirinya sendiri, dan membiarkan air matanya jatuh bersama alunan Blue Spring yang terus mengalun lembut di kamarnya. Masa aku belum ngasih tahu kamu? Ujar Min Hyun Sung. Perasaan sudah pernah deh, kayaknya gara-gara sibuk aku jadi lupa. Min Hyun Sung lalu menatapnya dengan lembut. Tapi hubungan antara aku, Choi Ji-hyun, dan kamu yang menangis itu apa? Kamu kasih tahu dong kenapa kamu nangis, biar opa bisa bantu. Itu musik video lagunya Choi Ji-hyun. Min Hyuna menyeka air matanya. Cuma gara-gara, fix, keluarga kita kelihatan sangat bahagia di dalam musik video itu. Min Hyun Sung terdiam sejenak. Lagian kalian berdua mulai menjalin hubungan baru-baru ini saja, kan? Ucapan itu membuat Min Hyuna teringat kata-kata ibunya. Asal kau tahu, Minwo itu adalah anak yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Nada lagu itu tiba-tiba terngiang di kepalanya. Now I'll tell you right then and there, I really love you. Sekarang akan kuberitahu saat itu juga, aku sangat mencintaimu. If we go back to that time, apabila kita kembali ke masa itu, bayangan masa kecil pun muncul. Terlihat Min Hyuna kecil bersama Min Hyun Sung kecil, berlari dan tertawa dengan polos. Dalam hati Min Hyun Sung bergumam, selama ini, aku tidak sadar kalau aku juga dibesarkan dengan penuh kasih sayang.
Ia menarik napas pelan. Karena aku ingin menyampaikan cerita seperti ini, makanya aku merilisnya dengan nama Choi Ji-hyun, bukan HS. Karena nama itu adalah, Min Hyuna tiba-tiba menutup wajahnya. Tahu gitu aku lihat MV itu dari dulu, sia-sia selama ini aku membenci Choi Ji-hyun. Apa? Tanya Min Hyun Sung heran. Jadi awalnya kamu membenci Choi Ji-hyun? Selain semua usaha yang sudah dilakukan Hyuna. Min Hyuna menghela napas. Jelas dong, karena nomor satu di hatiku itu cuma HS. Min Hyun Sung tertawa kecil. Iya, sudah. Sana pergi ke ruang keluarga. Barusan aku beli ayam goreng. Beberapa saat sebelumnya, saat lagu-lagu Choi Ji-hyun berhasil menempati peringkat 1 tangga lagu, Min Hyun Sung menatap ponselnya sambil berbicara melalui telepon. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Anda jangan khawatir, silakan lanjutkan pekerjaan Anda saja. Di sisi lain ruangan, Seo Jini memperhatikannya. Dalam hati ia bergumam, ada banyak sekali komentar tentang persaingannya dengan Choi Ji-hyun, mungkin kelihatannya dia tidak khawatir. Tapi tetap saja, itu pasti mengganggunya. Aku sudah mendapatkan lagu yang terbaik. Sekarang, tinggal usahaku sebagai seorang artis. Begitulah awal mula lagu Butterfly dimulai. Mohon bantuannya, senior. Seo Jini kemudian merencanakan sebuah dance challenge untuk lagu ANP. Ia mengajak para penyanyi lain di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi. Kang Ha Jon mengangkat tangannya. Gimana kalau kita buat inti koreografinya dengan membentuk huruf H seperti ini? Di liriknya juga ada bagian seperti itu, kan? Ia mulai mencoba gerakannya. Anyupat, to happiness. Seo Jini mengangguk. Kalau begini jadi gampang diikuti. Terus di kata happiness juga ada inisial nama tuan komposer. Jadi kita harus pakai gerakan yang mudah diikuti orang lain. Bagus juga itu, tambahnya. Akhirnya mereka berhasil membuat poin koreografi sederhana, menyenangkan, dan mudah diikuti siapa saja. Happiness. Meskipun hanya dengan itu saja, ANP mulai viral di kalangan masyarakat. Apakah ayah sedang sibuk? Kang Ha Jon berbicara kepada ayahnya. Dalam hati ia bergumam, aku harus membuat challenge ANP lebih viral lagi. Aku ingin lagu buatan tuan komposer mendapatkan peringkat 1. Ayah, caranya supaya aku bisa menarik perhatian banyak orang itu kira-kira aku perlu mengajak siapa? Ayahnya berpikir sebentar. Maksudmu selebriti? Aku kenal seorang superstar yang sangat terkenal. Direktur Park tersenyum. Namanya Kang Ha Jon. Ah, ayah, bikin malu saja, balas Kang Ha Jon. Kalau orang terkenal lain yang ayah kenal. Ayah kenal Gubernur Gyeonggi saat ini. Memang ada urusan apa? Kalau begitu, aku ingin minta satu bantuan ke orang itu. Tak lama kemudian, seorang pria muncul di layar kamera. Halo, para warga Gyeonggi sekalian. Saya Gubernur Gyeonggi, Lee Jin-tae, tetangga kalian semua. Hari ini saya akan mengikuti tantangan ini, untuk mendoakan kebahagiaan dan kesehatan kita semua. Happiness. Di tempat lain. Wah lucu banget, deh. Dia terlihat sangat ramah. Mindsetnya juga fresh. Aku jadi suka. Siapa sangka dia sampai segininya demi mendekatkan diri ke generasi muda. Aku terharu banget sama Bapak Gubernur Gyeonggi. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi ini? Namun berkat usaha banyak orang, lagu ANP akhirnya berhasil naik ke peringkat 1. Kubilang juga apa? Ujar Seo Jini bangga. Percaya saja sama aku. Hei, Hyun Sung. Panggil Direktur Kim dengan gembira. Ada rekrutan dari Music Core. Gimana kalau kamu ikut promosi bersama Jini untuk merayakan ANP yang mendapatkan peringkat 1? Tapi dengan syarat, kamu tetap memakai helm. Min Hyun Sung menjawab ragu. Kalau untuk siaran TV, itu agak. Mereka tidak memaksamu untuk tampil, kata Direktur Kim. Tapi setidaknya untuk menyemangati Jini yang sudah berusaha keras mendapatkan peringkat 1. Karena semua orang juga sudah berusaha sekeras ini. Min Hyun Sung terdiam sejenak. Apa aku coba, sekali ini saja. Baiklah, aku akan tampil di Music Core. Hari itu pun tiba, di ruang tunggu bintang tamu Music Core. Direktur Kim tiba-tiba berteriak kaget. Min Hyun Sung, apa-apaan helm itu? Min Hyun Sung menjawab santai. Helm baru ini keren, kan? Ventilasi udaranya sangat bagus, dan bagian dalamnya juga nyaman. Direktur Kim memegangi kepalanya. Kalau kau pakai helm itu, kau jadi seperti penjahat ilmuwan gila di film CV. Min Hyun Sung menggerutu. Padahal aku sendiri yang mendesain ini susah-susah. Sejelek itu, menurutku keren, tuh. Dalam hati Direktur Kim bergumam. Kenapa kalau soal mendandani dirinya sendiri, selera anak ini buruk sekali ya? Sepertinya Tuhan memang adil. Tok, tok, suara pintu diketuk. Permisi, apa tuan komposer ada di dalam? Namun ia langsung terkejut. Helm apa-apaan itu? Aku membuat helm ini khusus untuk siaran, jawab Min Hyun Sung. Manajer Kim, kenapa Anda tidak menghentikannya? Padahal keren, loh, balas Min Hyun Sung santai. Oh iya, kata Seo Jini, aku sudah lihat challenge-mu. Video Bapak Gubernur Gyeonggi yang menari itu juga sudah kulihat. Itu sangat keren, kan? Jawab Min Hyun Sung. Sebenarnya semua ini berkat Kang Ha Jon. Dia membantu memikirkan tokoh yang bisa menarik perhatian orang. Dia juga sangat membantu mempromosikannya.
Aku bahkan tidak pernah membayangkan bisa mengajak Gubernur Gyeonggi ikut Calenge. Semua itu juga berkat bantuan ayahnya Ha-jon. Seo Jini tersenyum lebar. Pokoknya setelah siaran hari ini selesai, aku akan mentraktir Ha-jon, Tuan Komposer, dan semuanya. Jadi gimana kalau Tuan Komposer juga ikut Calenge? Kayaknya itu bakal viral banget. Min Hyun-sung langsung menolak. Kau gila, ngapain juga aku menari-nari seperti itu? Seo Jini menyilangkan tangan. Orang tua sudah menarikan ini. Anak-anak juga sudah. Bahkan gubernur provinsi juga sudah. Masa komposernya tidak mau? Terserah aku, dong, Ham. Seo Jini hanya bisa terdiam. Tiba-tiba seseorang memanggil dari luar. Tuan HS, tolong segera bersiap-siap untuk syuting. Min Hyun-sung terdiam sejenak. Dalam hati ia berpikir, sebenarnya aku tidak terlalu peduli peringkat ANP. Karena lagu-lagu Choi Ji-hyun pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi aku tidak terlalu peduli lagu mana yang lebih terkenal. Tapi, aku tidak tahu kalau semua orang bekerja sekeras ini, demi HS. Seo Jini menatapnya dengan serius. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk syutingnya, ya, Tuan Komposer. Min Hyun-sung tersenyum kecil. Mereka semua, berusaha membantuku. Ya, aku memang selalu melakukan yang terbaik. Ia berdiri dengan penuh percaya diri. Lalu, konten yang akan kutunjukkan saat muncul sebagai bintang tamu spesial di Music Core hari ini. Direktur Kim dan Seo Jini langsung membelalakkan mata. Ini akan menjadi legenda, bahkan melebihi video Calenge Gubernur Gyeonggi. Min Hyun-sung tersenyum. Alasan mengapa aku menulis lagu ANP ini adalah Show Music Core. Mari kita sambut tamu spesial yang akan memeriahkan panggung hari ini. Ujar sang pembawa acara dengan penuh semangat. Dan tamu spesial itu adalah top komposer paling terkenal saat ini, HS. Sorakan penonton langsung menggema di studio. Min Hyun-sung melangkah ke panggung. Halo semuanya, saya komposer HS. Para penonton langsung heboh. Gila, HS tampil di music show. Tapi, apa-apaan helmnya itu? Selera fashionnya sangat tidak biasa, ya. Apa memang harus punya selera seperti itu supaya bisa jadi komposer hebat? Bisik beberapa penonton. Pembawa acara tersenyum. Sebagai penulis lagu, bisakah Anda memberitahu kami pola pikir seperti apa yang Anda miliki saat menulis ANP? Beberapa penonton masih berbisik. Pakainya keren sih, tapi helmnya itu terlalu mengalihkan perhatianku. Min Hyun-sung menjawab tenang. Lagu ini dibuat dengan harapan agar semua orang bisa menikmati lagu ini bersama dengan gembira. Betul, sahut para penonton. Sekarang kami semua memang seperti itu. Wah, jadi begitu, kata pembawa acara. Sepertinya harapan Anda sudah terwujud, karena sekarang semua orang sedang bergembira melakukan dance Calenge ANP. Min Hyun-sung mengangguk. Meskipun awalnya saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini, saya menganggap ini sebagai sebuah kehormatan, karena ada banyak orang yang menyukai lagu buatan saya. Para penonton kembali berbisik. Dia ini lagi interview atau lagi baca buku, sih. Tapi suaranya bagus. Asli, suaranya seksi banget. Tipeku banget. Pembawa acara tertawa kecil. Kalau begitu, sebentar lagi penampilan senior Seo Jini akan dimulai. Sebagai penulis lagunya, bisakah Anda mengucapkan beberapa kata dukungan untuknya? Min Hyun-sung menjawab singkat. Semangat, lakukan yang terbaik. Penonton langsung tertawa. Kayaknya robot saja kalau ngomong nggak bakal sekaku ini. Sudahlah, yang penting suaranya bagus. Pembawa acara menutup wawancara. Terima kasih atas ucapan dukungannya. Kalau begitu, bagaimana kalau langsung kita saksikan saja penampilan senior Seo Jini? Min Hyun-sung tiba-tiba berdeham. Beberapa orang menatapnya bingung. Wait, yang aku lihat ini beneran HS. Dia beneran melakukan itu. Min Hyun-sung mengangkat tangannya dan mulai menari. Happiness. Penonton langsung meledak. HS gila. Gila. Mulai hari ini aku ngefans. Ini lebih gila daripada Gubernur Gyeonggi kemarin. WK. Ini nanti bakal ada siaran ulangnya kan? Tak lama kemudian, internet langsung ramai. Seoul Jini Forever. Hey guys, cepat, kalian harus nonton Music Core sekarang. Kamu lagi nonton Music Core. Wah gila, dance Calenge ANP. Happiness. HS yang pendek tapi sangat intens. Kau sudah lihat videonya HS belum? Nggak sangka sifatnya kayak gitu. Ternyata dia memang orang yang mempesona. Komentar pun membanjiri internet. Dia pasti stres gara-gara dibanding-bandingkan terus sama Choi Ji-hyun. Sekarang setelah melihat lagunya meraih peringkat 1, aku jadi ikut bahagia. Hah, dia nggak kelihatan stres sama sekali, tuh. Orang yang seperti itu pasti mentalnya kuat banget. Ya kita kan cuma lihat dari siaran, bisa saja sebenarnya dia kepikiran. Wajar sih, mereka kan dua komposer yang paling ramai dibicarakan sekarang. Tiba-tiba muncul komentar lain. Tapi guys, lagunya HS dan Choi Ji-hyun, apa cuma aku yang merasa itu mirip? Agensinya sama-sama LS. Orangnya sama-sama misterius. Jangan-jangan mereka berdua itu orang yang sama. Komentar lain langsung menyahut. Enggak, cuma kamu yang mikir begitu. Iya, cuma kau saja. Kalau sudah lucu sampai segitunya mending kau pergi ke RSJ. Namun ada juga yang membela.
Komentar di atas jangan jahat-jahat gitulah, wakak. Bisa saja dia berpikir begitu. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Yang lain langsung menertawakan. Duh, kalian ini terlalu mikir yang aneh-aneh. Sok-sokan jadi detektif. Sementara itu, Direktur Kim sedang membaca komentar di ponselnya. Ya berkat Hyun Sung, main internet jadi seru banget. Apa yang seru? Jawab Min Hyun Sung datar. Ada yang bilang kalau Choi Ji Hyun dan HS itu orang yang sama. Tiba-tiba Direktur Kim kaget. Tunggu, apa ini? Kontroversi sifat buruk Lee Yuju. Ia membaca berita dengan cepat. Salah satu staf siaran berinisial A mengatakan bahwa sifat Lee Yuju sangat buruk dan suka menyuruh-nyuruh orang seenaknya. Kami sangat tersiksa bekerja bersamanya. Akibat dari serangkaian pembongkaran ini, Lee Yuju memposting permintaan maaf di media sosial. JN Entertainment, agensi dari artis Lee Yuju dari girl group Afrodi, juga merilis permintaan maaf resmi. Min Hyun Sung terdiam. Dalam hatinya bergumam, industri entertainment memang seperti ini, orang yang sifatnya buruk tidak akan bisa bertahan lama. Ia merasa sedikit tertusuk, karena di kehidupan sebelumnya, ia juga seperti itu. Tunggu, kata Direktur Kim, bukan saatnya kita diam saja. Kalau kontroversi Lee Yuju sampai terungkap seperti ini, jangan-jangan. Min Hyun Sung menatapnya. Apa? Bayangkan kalau kejadian waktu itu sampai terungkap. Direktur Kim menunjukkan contoh komentar. Kalau kontroversi antara selebriti dan orang biasa sih biasa. Tapi kalau dengan artis lain, pasti ada yang bilang seperti ini. Ia membaca komentar lain. Tapi kenapa mereka bertengkar? Kayaknya Yoon Jae juga melakukan sesuatu. Aku jago membaca ekspresi orang. Pasti ada hubungannya dengan ekspresi Yoon Jae yang selalu muram. Dia pasti melakukan sesuatu yang mengesalkan, makanya kena pukul. Direktur Kim menelan ludah. Kalau berkembang lebih jauh, bisa-bisa nanti orang mulai membicarakan kamu juga. Ia menunjuk komentar lain. Tapi cowok yang tiba-tiba muncul di tengah itu siapa? Kok ganteng, hehe, paling karyawan agensi. Tapi auranya beda, aku coba browsing dulu. Min Hyun Sung langsung berdiri. Kalau begitu, hubungi perusahaan mereka. Pastikan kejadian itu dirahasiakan. Direktur Kim segera mengangguk. Oke, aku sudah kirim pesan. Kita juga akan mengawasi media sosial lebih ketat. Sementara itu, di tempat lain. Semangat untuk kita semua. Gimana kalau kita pesan 2 botol lagi? Minwo menoleh pada Hyuna. Hyuna, nanti setelah acara ini selesai, kita bicara berdua sebentar, iya. Min Hyuna hanya terdiam. Dalam hati ia bergumam, harusnya aku nggak datang saja ke acara ini. Minwo terlalu membuatku tidak nyaman. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari opanya, acara kumpul-kumpul jurusanmu jam berapa selesainya? Min Hyuna tersenyum kecil. Setelah aku cerita ke opa tentang putusku dengan Minwo, dia jadi lebih memperhatikanku. Ia membalas, ini bentar lagi mau pulang. Hyuna, panggil Minwo. Hyuna, ayolah kita bicara sekali lagi. Tiba-tiba seseorang memanggil. Apa di sini ada yang bernama Min Hyuna? Ada paket untuk Anda. Hyuna bingung. Saya tidak pesan paket apa-apa. Paket ini dikirim oleh Tuan Min Hyun Sung. Oh, kalau begitu itu benar untuk saya. Teman-temannya langsung penasaran. Kalau dilihat dari namanya, itu pasti kakak laki-lakinya Hyuna ya. Kurir berkata lagi, baik, tolong pastikan lagi paket yang berisi 31 unit MacBook ini. Lalu Anda bisa tanda tangan di sini. Semua orang langsung terdiam. Apa? Kurir membaca pesan. Tuan pengirim mengatakan agar memberikan masing-masing 1 unit untuk seluruh teman satu jurusan Anda. Apa? Teriak mereka. Uwaaah. Min Hyuna. Teman-temannya bersorak. Hyuna, opamu punya usaha sendiri. Keren banget. Kenalin ke aku dong. Berarti keluargamu kaya raya ya? Dalam hati Hyuna panik. Kenapa opa melakukan ini sih? Setelah acara selesai, Hyuna pulang ke rumah. Opa, Min Hyun Sung tersenyum santai. Oh, kamu sudah datang. Kamu pasti merasa berterima kasih padaku, kan? Dalam hatinya ia berpikir, dia pasti sangat terharu setelah menerima hadiah kejutan dariku. Hyuna langsung bertanya, Opa habis berapa banyak duit buat semua itu? Mungkin sekitar 100 juta. Gimana kalau selanjutnya aku kirim truk makanan buffet untuk teman-teman satu jurusanmu? Hyuna langsung mengeluh, niatnya sih baik, tapi ini terlalu membebaniku. Aku melakukan ini supaya kamu bisa kuliah dengan lebih nyaman. Tidak perlu, aku sudah nyaman. Banyak kok teman yang mau berteman denganku tanpa MacBook. Min Hyun Sung terdiam. Aku kira dia masih kesal karena putus, makanya aku lebih memperhatikannya. Ternyata sekarang dia sudah baik-baik saja. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Telepon dari Ibu Minwo. Hyun Sung langsung mengangkatnya. Halo, ini benar nomor Hyuna. Saya menelepon untuk menawarkan, bagaimana kalau besok kamu datang ke rumah kami untuk belajar bersama Minwo? Bibi akan memasakkan banyak makanan enak. Dalam hati Ibu Minwo berpikir, dari mana anak ini bisa membeli MacBook untuk satu jurusan? Min Hyun Sung menjawab santai. Maaf, saya bukan Hyuna, saya opanya. Ia melanjutkan dengan nada ringan. Hyuna adalah putri berharga yang dibesarkan keluarga kami dengan penuh kasih sayang. Ia teringat kata-kata wanita itu saat makan malam.
Tapi Min Wo juga anak yang saya besarkan dengan penuh kasih sayang. Min Hyun Sung tersenyum tipis. Jadi tidak semua orang bisa seenaknya bertemu dengannya. Anda adalah orang yang berhasil mendidik anak Anda menjadi pintar. Jadi, Anda pasti paham maksud saya, kan? Apa? Hyuna langsung kesal. Dasar, berani-beraninya. Kalau Min Wo menelepon lagi, langsung blokir saja. Kalau dia mau bicara, suruh telepon opa dulu. Hyuna menggeleng. Dasar kekanak-kanakan. Kayak anak SD saja. Iya, makasih pujiannya. Makasih, opa. Hyun Sung berdiri. Kalau begitu aku pergi dulu. Ada reporter yang mau mewawancarai J1. Mungkin besok pagi baru pulang. Opa, tunggu. Hyuna menatapnya serius. Aku sudah lama penasaran. Di antara orang-orang yang aku kenal, tidak ada yang namanya seperti itu. Hyuna menatapnya dalam-dalam. Sebenarnya, Choi Ji-hyun itu siapa? Di studio. Oh, gumam Direktur Kim. Lalu ia berkata, Hyun Sung, menurutmu gimana tentang ini? Sambil menunjukkan ponselnya, di layar terlihat sebuah pesan dari reporter Gie Jin Sung. Lebih besar dari sekretaris Kim, sudah lama tidak bertemu. Kabar Anda baik-baik saja, kan? Karena dulu saya sudah berpengalaman menginterview HS, tolong bantu saya agar saya bisa menjadi reporter yang bertanggung jawab untuk menginterview Choi Ji-hyun juga. Sebagai gantinya, saya akan merahasiakan apapun hubungan antara Choi Ji-hyun dengan HS hingga ke kuburan saya. Anda tahu kan kalau mulut saya ini sangat berat. Si sialan, maksudku reporter ini sepertinya sudah sadar, ujar Direktur Kim kesal. Gimana ini? Apa kita abaikan saja? Tidak apa-apa, karena saya juga sudah menduga kalau suatu saat nanti ini pasti akan terungkap, ujar Min Hyun Sung dengan santai. Oh benarkah? Padahal aku kira kau tidak ingin kalau itu sampai terungkap, timpal Direktur Kim. Lagi pula musik itu kan dari awal memang tergantung masing-masing orang yang mendengarnya, ujar Min Hyun Sung. Entah itu Choi Ji-hyun atau HS. Kalau dari yang mereka dengar mereka menganggap Choi Ji-hyun dan HS adalah orang yang sama, ya sudah, biarkan saja. Kalau ada orang yang tidak berpikir seperti itu, tetap biarkan saja. Gitukah? Kalau begitu apa kita juga akan membiarkan si reporter ini? Tanya Direktur Kim. Kali ini kita terima saja interviewnya, balas Min Hyun Sung enteng. Hah? Kenapa? Kalau begitu kau akan memberitahukan kepadanya kalau Choi Ji-hyun dan HS adalah orang yang sama dong, ya kalau seperti itu pasti akan sangat menguntungkannya. Tapi tidak, pada kesempatan kali ini aku akan mengubahnya agar ini lebih menguntungkan kita. Kita akan memanfaatkan dia sebagai kartu tersembunyi yang bisa kita gunakan kapanpun, ujar Min Hyun Sung sambil tersenyum. Keesokan harinya, LS Entertainment. Reporter Gie Jin Sung melangkah masuk. Jadi kau sudah datang, ujar Min Hyun Sung tenang. Apa dari awal dia memang tidak berniat menyembunyikan ini? Batin reporter, senang bertemu dengan Anda, balas reporter Gie. Dia duduk sebagai HS dengan sangat percaya diri, orang ini memang menarik. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Tanya Min Hyun Sung santai. Maaf, lakukan apa yang Anda maksud? Ujar reporter pura-pura tidak tahu. Karena sekarang kau sudah memastikan sendiri kalau Choi Ji-hyun adalah HS. Lalu apa yang akan kau lakukan tentang itu? Reporter itu terdiam. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya datang ke sini untuk menginterview Choi Ji-hyun. Kalau aku bisa menepati janjiku, mereka pasti akan terus memberikan berita eksklusif untukku. Untuk hari ini, hanya dengan interview langsung dengan Choi Ji-hyun saja sudah cukup untuk jadi bahan berita yang akan meledak. Begitukah? Kalau aku memberikan bahan interview untukmu, kau janji akan menutup mulutmu seumur hidup, ya? Tanya Min Hyun Sung. Apa yang membuatnya bisa percaya diri seperti itu? Batin reporter, apakah ada kartu yang dia sembunyikan? Ya, saya berjanji, balas reporter Gie. Entah kenapa rasanya dia seperti mengendalikanku. Kalau begitu mari segera kita mulai saja interviewnya. Pertanyaan pertama sudah jelas tentang MV Blue Spring yang saat ini sedang viral dibicarakan semua orang. Waktu berlalu begitu singkat, kini interview telah selesai. Terima kasih atas kesediaan Anda dalam melakukan interview ini, ujar reporter sambil menunduk sopan. Sebelum kita akhiri ini, apakah saya boleh bertanya satu hal lagi? Silakan, balas Min Hyun Sung. Apakah Choi Ji-hyun itu nama asli Anda, atau ada makna lain di balik nama itu? Nona Min yang sekarang sudah tahu tentang makna nama Choi Ji-hyun. Kebetulan ada satu orang lagi yang mempertanyakan itu sebelum aku datang ke sini. Aku memang sempat ragu mau memberitahukan tentang itu atau tidak. Tapi karena pada akhirnya aku memberitahukan itu padanya, jadi sekarang aku juga akan memberitahu Tuan Reporter. Rahasia sebesar apa itu? Batin reporter, Choi Gang-ji John Hyun Sung. Jadi Choi Ji-hyun itu singkatan dari kalimat di atas, yang artinya The Supreme Strongest Hyun Sung. Reporter Gie terdiam. Kalau aku memintanya mengulanginya karena suaranya terlalu kecil, dia pasti tidak akan mau mengatakan itu lagi, kan? Anak ini tadi sebenarnya apa yang barusan dia katakan? Kalau tidak salah itu Choi Guan Jimyeon ya? Choi Guan Jimyeon, istilah yang digunakan oleh orang-orang dinasti Joseon untuk mengejek Choi Guan yang memperoleh kedudukan tinggi dengan menjilat Raja Gwanggeon dengan menghadiahinya mie setiap ada kesempatan.
Itu kan bukan kata-kata yang bisa digunakan sehari-hari. Bocah ini memilih nama panggung yang baru saja terdengar sangat keren. Malam harinya, berita di internet mulai beredar. YTM eksklusif Perang Dagang HS. Satu-satunya orang yang pantas bersaing denganku adalah diriku sendiri. Mari kita temui bersama super rookie komposer Choi Ji-hyun. Saat ini Anda bersaing dengan HS, seorang komposer senior dan komposer utama di agensi entertainment yang sama dengan Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Sebenarnya saya tidak pernah berpikir sedang bersaing dengan HS. Saya hanya berpikir bahwa lagu yang terus dicari oleh banyak oranglah yang akan bertahan lama. Dengan begitu orang itu yang akan bertahan. Apakah ada alasan mengapa Anda terlibat dalam perencanaan musik video Blue Spring yang menjadi topik hangat akhir-akhir ini? Saat bekerja dengan senior Kim Kwang-jin, beliau membawa foto dirinya saat masih muda. Kemudian sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepala saya ketika melihat foto itu. Tentu saya tidak bisa melewatkan pembahasan tentang track lain dalam album Double. Menurut saya, teriakan tanpa suara itu terasa lebih menyedihkan. Setiap orang memiliki kenangan sedih, frustasi, dan putus asa dalam hidup mereka. Tapi saya tidak pernah menangis dengan keras saat mengalami masa-masa hidup itu. Itulah sebabnya saya sengaja menghapus lirik dari lagu itu. Sehingga mereka yang mendengarkan lagu ini dapat menangis dengan keras sepuas hati. Karena kebetulan Master Lee Gahe telah disinggung sebelumnya. Apakah Anda memiliki sejarah atau hubungan dekat dengan Master Lee Gahe sebelumnya? Bisa dibilang itu adalah sebuah hubungan yang didasarkan oleh puisi dan romansa dari kehidupan yang sebelumnya. Komentar netizen, tidak perlu mendengarkan dia bicara dari teks, kata-katanya saja sudah terasa kalau dia bukan tipe orang yang lembut. Dia kedengarannya lembut kok, masa cuma aku yang merasakan itu? Dia menghapus liriknya agar kita bisa menangis dengan keras sepuas hati, so sweet. Dia yang menyebut puisi dan romansa, aku mendapatkan firasat kalau dia memang bukan orang biasa. Memang orang yang bisa membuat lagu seperti ini itu wajar kalau sedikit gila. Membaca semua itu, Direktur Kim tersenyum. Setiap aku membaca reaksi orang-orang di internet, aku sudah sering merasakannya. Hyun Sung itu memang seorang penulis lagu yang wajar kalau disukai oleh banyak orang. Orang-orang di internet sepanjang hari hanya membicarakan Hyun Sung. Aku bahkan bertaruh dengan tim satu karena kupikir peringkat HS akan lebih baik daripada Choi Ji-hyun. Tapi pada akhirnya lagu Choi Ji-hyun kembali menempati posisi pertama. Mungkin karena pengaruh interview juga. Menurutku sedang bagus, mending aku temui mereka sekarang saja. Tiba-tiba, Direktur Kim membelalakkan matanya. Terdengar suara tangisan anak kecil. Apa ada aktor cilik baru yang mereka bawa? Batinnya, ia mendekat ke arah ruangan. Apa kau sudah gila? Saya minta maaf, Pak. Bisa-bisanya kau membawa anak kecil ke tempat kerja. Apa kau pikir ini masuk akal? Ujar Direktur Park. Anu, dia itu adik perempuannya yang paling kecil. Dan sekarang tempat penitipan anak juga sedang libur. Ya, berkat manajer hari ini akan aku maklumi. Jaga adikmu dengan baik. Jangan sampai pekerjaanmu terganggu. Terima kasih. Terima kasih. Direktur Park menghela napas. Jadi teringat putriku saat masih kecil. Menurutmu paman umur berapa? Tanya Direktur Park. Tidak, 30, ujar anak kecil itu. Sebenarnya Dohe hanya bisa menghitung sampai 30 saja, ujar sang kakak. Berarti dia menyebut angka paling besar yang diketahui. Dia bakal jadi anak yang hebat. Direktur Park tersenyum ramah. Iya, masih kecil sudah pandai bersosialisasi. Mau tidak paman beri uang saku? Tidak perlu, Pak Direktur Utama. Anda tidak perlu memberi uang saku sebanyak itu. Karena Dohe baru berumur 4 tahun, dia tidak perlu uang sebanyak ini. Sudahlah, orang aku yang kasih kok. Kau ambil saja uang ini lalu gunakan untuk membelikan Dohe makanan yang enak. Terima kasih, saya benar-benar berterima kasih, Pak Direktur Utama. Uang itu buat Dohe kan? Tanya Dohe, uangnya biar opa yang pegang dulu nanti. Mendengar itu, mata anak kecil itu mulai berkaca-kaca. Hueyeng, tangisnya pecah. Oh, kalau kamu nangis terus nanti diculik sama paman berkumis, loh. Kap. Sekretaris Kim, apa kau tahu cara menenangkan anak kecil yang menangis? Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Min Hyun Sung. Hyun Sung, kau lagi ada di studio kan? Apa hari ini kau bawa helmmu yang gambar api itu? Iya, helmnya ada di studio sih, tapi buat apa? Bagus deh kalau gitu, kau buruan pakai helm itu. Soalnya ini aku dalam perjalanan ke studiomu bersama dengan seorang tamu. Tamu? Tanya Min Hyun Sung heran. Tak lama kemudian, wah keren, pahlawan bertopeng api, teriak Dohe dengan mata berbinar. Sementara Min Hyun Sung yang terdiam hanya menatap bocah itu. Topeng api, batinnya. 2 jam kemudian, asik. Dohe duduk di pundak Min Hyun Sung dengan wajah penuh kegembiraan. Hari ini pahlawan bertopeng api mau libur dulu, ujar Min Hyun Sung santai. Mana bisa begitu, sangkal Dohe cepat. Memangnya pahlawan tidak boleh libur? Kalau kerja terus, nanti penjahat tidak ada waktu buat beraksi. Dalam hati, Direktur Kim bergumam. Sepertinya Hyun Sung dan Dohe memang benar-benar cocok. Padahal sebelumnya anak itu tidak bisa berhenti menangis.
Kalau kamu berhenti menangis, aku bakal bawa kamu ketemu pahlawan bertopeng api yang menjaga LS. Sepertinya memang hanya itu satu-satunya cara. Syukurlah aku membawanya kemari. Berarti penjahatnya nggak boleh kerja? Tanya Dohe polos. Terima kasih, pahlawan bertopeng api. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Ya, silakan masuk. Tuan Kim, Tuan Komposer, maaf karena sudah mengganggu kalian. Opa, panggil Dohe. Kenapa Opa baru sampai? Dohe langsung berlari ke kakaknya. Dalam hati Min Hyun Seng bergumam. Memang anak kecil itu. Dohe tadi main dengan baik, kan? Tanya kakaknya. Iya, tadi main bareng pahlawan bertopeng api. Ujarnya senang. Mereka itu orang yang sibuk, jadi kita tidak boleh ganggu lagi. Kalau begitu ayah jalan-jalan bareng Opa saja. Sekarang, tanya Dohe, apa mau ajak kamu keliling stasiun TV? Nanti Opa kenalin juga sama orang-orang di sana. Pasti seru banget. Dohe malah memeluk kaki Min Hyun Seng. Enggak mau, aku masih mau main sama pahlawan bertopeng api. Hei, ayo sana pergi sama opahmu, ujar Min Hyun Seng. Namun dalam hatinya ia bergumam. Padahal ngomong begitu, tapi malah dipeluk. Dasar, tapi Dojun, apa kamu mau membawa Dohe sambil mengikuti jadwalmu hari ini? Tanya Direktur Kim. Iya, lagi pula kalian pasti juga sedang sibuk. Aku tidak mau mengganggu kalian. Lagi pula aku juga pasti khawatir kalau harus pergi jauh dari Dohe, karena dia adikku. Makanya aku harus menjaganya. Memang membawa anak kecil ke stasiun TV pasti merepotkan. Sebelumnya aku sudah minta izin, jadi dia bisa menunggu dulu di ruang tunggu. Tapi dia pasti tetap kerepotan. Dia masih harus bertanggung jawab mengurus artis, belum lagi merawat adiknya. Ayolah Kim, Dohe ikut Opa yuk, bujuk Dojun. Enggak mau, tapi kan kamu janji mau dengar kata-kata Opa. Jadi ikut sama Opa ya. Tapi, aku masih mau main sama pahlawan bertopeng api. Tapi kamu nggak boleh maksa kayak gitu. Dia itu pahlawan yang sibuk, jadi nggak bisa terus-terusan main sama Dohe. Tidak juga, balas Min Hyun Seng. Dojun terheran. Aku sedang tidak sibuk, jadi bisa main bareng Dohe. Benar kan, pahlawan bertopeng hari ini lagi libur, makanya bisa main bareng Dohe. Tapi, kalimat Dojun terputus. Kalau kau masih khawatir, aku bisa ikut bersamamu ke stasiun TV. Tuan Komposer mau ikut ke stasiun TV. Kenapa kau tiba-tiba bilang seperti itu, Hyun Seng? Ujar mereka terkejut. Biar aku yang menjaga anak ini. Jadi kau bisa fokus mengurus artis, bukan? Pahlawan bertopeng api, dia benar-benar seorang pahlawan. Di ruang tunggu. Hei, nak, aku juga butuh istirahat. Kau bisa main sendiri, kan? Emangnya dia nggak gerah ya terus-terusan nempel seperti ini? Dohe lagi bosan. Dohe nggak bisa main sendiri. Kalau begitu sambil nonton ini saja. Tiba-tiba terdengar lagu, Baby Shark, dududududu, Baby Shark, dudududududu. Melihat itu, dalam hati Direktur Kim bergumam. Ini kayaknya cocok buat ngurus anak. Itu kan Yellow Shark. Yellow Shark dimulai dari lagu anak dan animasi cerita. Kini perusahaan itu telah berkembang besar, bahkan memiliki tim musikal anak sendiri, sebuah merek anak-anak terkenal di seluruh dunia. Lagu-lagu mereka selalu sukses besar. Pahlawan bertopeng api Hyun Seng juga terkenal lewat lagunya, jadi dia pasti paham. Atau mungkin, dia memang paham apa yang diinginkan anak itu. Hei, nak, kenapa lagi? Nggak seru. Ternyata dia pecinta anak kecil juga ya, batin Direktur Kim. Kamu nggak suka Baby Shark? Kalau nggak suka, mau dengar lagu keluarga singa saja. Bukan gitu, kalau begitu gimana dengan keluarga penguin kecil? Enggak, Hicks. Mata Dohe mulai berkaca-kaca. Hyun Seng, jangan bikin dia nangis. Memangnya kapan aku bikin dia nangis? Sudah cepat tenangkan dia, jangan sampai dia menangis terus-terusan. Dohe, lihat sini. Min Hyun Seng membuka helmnya. Kap. Direktur Kim terdiam. Barusan aku dengar apa? Aku tidak sedang berhalusinasi, kan? Yang penting dia sudah tidak menangis lagi. Kalau nangis terus bisa gawat. Min Hyun Seng mengingat masa lalu. Kalau diingat-ingat, dulu waktu kecil Hyuna juga suka nangis seperti ini. Dulu dia menangis karena tidak suka lagu keluarga beruang. Lagu tentang ayah beruang, ibu beruang, dan anak beruang itu nggak enak. Karena dia tidak mau berhenti menangis semalaman, akhirnya Hyun Seng menyanyikan versi lagu yang diubah supaya dia bisa tenang. Tidak beruang tinggal di satu rumah. Ada ayah beruang, opa beruang, dan adik beruang. Tunggu, kalau begitu, apa Dohe menangis karena alasan yang sama? Heina, yang kamu nggak suka dari lagu tadi yang mana? Mama Shark ke pasar atau Baby Shark? Papa Shark. Dohe nggak suka kalau ada Papa Sharknya. Jadi begitu, entah kenapa, semua lagu anak-anak selalu tentang keluarga yang hidup bersama. Dan terkadang, itu justru membuat anak kecil menangis. Nak, coba dekatkan telingamu. Telinga, nanti akan kubuatkan lagu anak-anak yang cuma ada ibu, opa, dan adik bayinya saja. Wah, memangnya ada lagu yang seperti itu? Anak kecil memang suka rahasia seperti ini. Tentu saja, tapi ingat, ini rahasia, ya. Ini lagu khusus yang pahlawan buat untuk kamu. Jadi tidak akan didengar orang lain.
Jadi kamu mau jaga rahasia ini, kan? Iya, rahasia, balas Dohe. Tapi kapan aku bisa dengar lagunya? Kapan ya? Nanti bakal aku kasih tahu. Soalnya, yang bakal dikasih tahu cuma Dohe. Yellowpong, perusahaan ini dikenal sebagai pembuat berbagai konten lagu anak-anak dan dongeng animasi. Sebuah brand anak-anak yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak-anak di seluruh dunia. Lee Jin-wook, asisten kepala di Yellowpong, memegangi kepalanya dengan frustrasi. Aku bisa gila, setelah Baby Shark, kami belum bisa menciptakan lagu hits berikutnya. Kami juga membuat lagu keluarga penguin kecil dan keluarga singa, hanya dengan sedikit mengubah melodi. Tapi tetap saja tidak ada hasil yang benar-benar menonjol. Ia menghela napas panjang. Tahun ini aku berencana untuk naik jabatan, dan melamar kekasihku. Andai saja ada lagu anak-anak yang orisinal turun dari langit. Oh, dewa, tolonglah aku. Tiba-tiba, ia terkejut dan membelalakkan matanya. Sebuah email baru muncul di layar komputernya. Halo, saya adalah komposer HS. Saya akan langsung ke intinya. 1. Nama HS tidak boleh digunakan dalam materi promosi dan lain-lain. 2. Tidak ada campur tangan dalam pembuatan lagu. Jika Anda menyetujui ketentuan ini, saya ingin berkolaborasi dalam produksi lagu anak-anak bersama Anda. Saya melampirkan file audio hasil produksi pertama berdurasi 20 detik. Silakan dengarkan dan segera beri tanggapan. Komposer HS, Lee Jin-wook tertawa kecil. Lucu sekali. Di layar muncul pilihan. Apakah Anda ingin menghapus email ini? Sudah jelas ini email spam. HS apanya? Akhir-akhir ini memang lagi tren email phishing seperti ini. Mereka memasukkan virus dalam lampiran dan memancing orang untuk membuka filenya. Memangnya HS tidak punya pekerjaan lain sampai harus membuat lagu anak-anak? Tiba-tiba telepon kantor berdering. Halo, ini Kim yang dari tim 1 divisi konten media. Ya, dari LS Entertainment. Baik, sebentar. Lee Jin-wook langsung berdiri. Asisten kepala, apa Anda sudah melihat email dari LS Entertainment? Apa? Lee Jin-wook terdiam. Apa mungkin, ini benar-benar HS? Tunggu, cepat pulihkan emailnya. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan seperti ini. Lee Jin-wook menatap layar dengan serius. Saat file audio diputar, nada lagu lembut menggema di seluruh ruangan. Datang apa emailnya? Tanya rekan kerjanya. Lee Jin-wook menatap layar dengan mata berkilau. Dewa, sudah datang. Sementara itu, di tempat lain, desas-desus mulai menyebar di dalam LS Entertainment. Ngomong-ngomong, komposer itu katanya sempat mengasuh anak salah satu anggota tim 1, ya? Iya, aku juga dengar. Bahkan kabarnya dia sempat menyuapi anak itu di ruang tunggu stasiun TV. Wah, ternyata dia sangat suka anak-anak, ya. Ngomong-ngomong, lagu baru yang sedang dikerjakan kali ini bergenre apa? Kudengar dari tim 1, proyek ini juga bukan main. Iya, Out of Sea saja sudah sangat menyentuh dan emosional. Kali ini kira-kira lagu seperti apa yang akan ia ciptakan? Direktur Kim hanya tersenyum tipis. Komposer HS saat ini sedang membuat lagu anak-anak. Dan itu pun dengan uang pribadinya. Bersama jajaran musisi terbaik di masa kini. Seorang pria membuka rekaman suara. Aku akan pergi ke laut untuk mencari pakan. Ia adalah pengisi suara legendaris yang bahkan masih diingat oleh orang-orang yang tidak menyukai animasi sekalipun. Jangan khawatir, aku pasti akan mengalahkannya. MBO Angkatan ke-11, pengisi suara Yang Jin-wook. Alasan ia datang ke LS Entertainment hari ini adalah menyanyikan lagu anak-anak. Sejak kapan LS Entertainment membuat lagu anak-anak? Dan yang sejak tadi menggangguku adalah, halo, karena semuanya sudah hadir, mari kita mulai dengan perkenalan, ujar Min Hyun-sung. Proyek lagu anak-anak HS. Para anggota yang berpartisipasi, dia adalah pengisi suara Yang Jin-wook. Lalu, idol yang sedang aktif, Nona Joyeri. Joyeri, bukankah dia visual integral grup yang paling populer saat ini? Dan yang terakhir, seorang wanita maju dengan elegan. Penyanyi sopran Jo Kyung-min. Senang bertemu dengan kalian. Semua orang terdiam. Benar, ini yang sejak tadi menggangguku. Apakah benar Jo Kyung-min, penyanyi sopran wanita kelas dunia itu, benar-benar ada di sini? Bagaimana mereka berhasil mengajaknya? Kudengar jadwal konsernya selalu penuh. Jika ingin mengundangnya, setidaknya harus menjadwalkan 2 tahun sebelumnya. Bisa membuat dan mengundang kombinasi orang-orang luar biasa seperti ini. Terima kasih kepada semua yang bersedia bergabung dalam proyek ini. Saya adalah HS, komposer sekaligus direktur untuk lagu anak-anak yang akan kita nyanyikan kali ini. Yang Jin-wook menelan ludah. Mungkin saja, orang ini memang sangat luar biasa. Ayo ulangi bagian, keluargaku bahagia, sekali lagi, tegas Min Hyun-sung. Dia iblis. Yang Jin-wook menghela napas. Sudah berapa kali aku harus mengulang? Standar profesional yang tanpa ampun, terlalu sulit. Pastikan kalian masuk dengan tepat di bagian yang sesuai, ujar Min Hyun-sung. Pantas saja bayaran untuk rekaman lagu anak-anak ini sangat tinggi. Di dunia ini tidak ada uang yang keluar begitu saja tanpa alasan. Keluargaku bahagia. Yang Jin-wook terus bernyanyi. Yang barusan itu cukup bagus. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini pertama kalinya aku merasakan rekaman seberat ini.
Ada hal yang ingin saya bicarakan secara pribadi dengan Jo Kyung-min nanti. Jadi Jinwo dan Yeri, kalian bisa pulang dulu kalau kalian mau. Ah, baik, rekamannya sangat menyenangkan, ujar mereka serentak. Kami pulang dulu. Yang Jinwo melirik ke belakang. Apa yang akan dia bicarakan dengan Jo Kyung-min? Sebenarnya mereka berdua punya hubungan seperti apa? Dari kejauhan, Jo Kyung-min terlihat mengatakan sesuatu dengan suara samar. Tolong, jika Anda bisa membantu. Jangan khawatir, saya yang akan menyiapkannya. Beberapa waktu kemudian, pahlawan bertopeng api. Kenapa yang datang pahlawan bertopeng api, bukan Opa? Papamu sedang sibuk, dan aku juga punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Beginilah kejadiannya, Anda bahkan membantu menjemputnya pulang. Anda tidak perlu repot-repot begitu. Sepertinya Anda sudah cukup dekat dengan Dohe. Dohe kami cukup menggemaskan, kan? Ini sama sekali bukan karena dia imut. Aku hanya ingin melihat dari perspektif anak-anak, selagi karakter untuk lagu ini sudah keluar. Di dalam taksi, jadi sekarang, kau ingat yang pernah kubahas? Iya, aku sedang mengerjakannya, tapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Menurutmu bagaimana dengan beruang ini? Dohe menatap gambar itu. Kalau ada pita merah yang cantik di telinganya pasti tambah bagus. Dan juga, ujar Dohe. Iya, lalu, tanya Min Hyun Seng sambil mencatat. Tunggulah 7 malam lagi, maka kamu bisa mendengar lagunya. 7 malam, Dohe berpikir sebentar. Kalau tidur 7 malam lagi, itu hari lahirnya Dohe. Min Hyun Seng terkejut. Hei, kenapa kau baru bilang sekarang? Hei, bocah, jadi kau akan mengadakan pesta ulang tahun. Kalau kau ingin mengundang teman-teman. Tidak, Dohe tidak punya teman. Opa juga selalu sibuk, dan ibu juga tidak bisa pergi kemana-mana karena sakit. Jadi aku tidak pernah mengadakan pesta ulang tahun. Min Hyun Seng terdiam. Lalu, apa sebenarnya kau ingin mengadakannya? Aku tidak tahu, karena aku belum pernah melakukannya. Tidak apa-apa, tidak perlu merayakannya, ujar Dohe. Kenapa? Tidak apa-apa, Opa tidak perlu mengadakan pesta ulang tahun untukku. Lagi pula itu juga butuh banyak uang. Min Hyun Seng tiba-tiba teringat sesuatu. Kata-kata Min Hyuna saat kecil. Aku terus teringat Min Hyuna saat dia masih kecil. Ia menatap Dohe dengan lembut. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengadakan pesta ulang tahun yang lebih besar, untuk menebus semua ulang tahun yang belum pernah kau rayakan? Dengan demikian, Princess Dohe menerima undangan yang dikirimkan oleh pahlawan bertopeng api. Untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun. Ibu, bagaimana kondisi ibu belakangan ini? Ibu sudah merasa enakan kok. Tapi putraku malah jadi kesulitan karena harus mengangkat ibu seperti ini. Ibu ini ngomong apa? Ini bukan apa-apa kok. Tubuh ibu itu cukup ringan, loh. Ngomong-ngomong kita mau pergi kemana? Di mana tempat diadakannya pesta ulang tahun Dohe? Ya, jadi, komposer itu sudah menyewa sebuah tempat dan dia ingin kita datang ke sana. Tempatnya itu, ada di Signature Hotel. Kamu undangan dari Kim Dohe, kan? Tanya seorang petugas hotel. Mari saya antar ke tempat yang telah dipesan oleh beliau. Nak, kelihatannya tempat ini cukup mahal ya, ujar ibunya pelan. Oh, ini bukan masalah kok, ibu. Toh komposer itu yang telah mengundang kita. Aku tidak menyangka dia akan bertindak sejauh ini untuk pesta ulang tahun pertamanya. Apakah kami benar-benar boleh menerima kebaikannya ini? Kira-kira bagaimana ya cara untuk membalas budi nanti? Saya akan membantu Anda untuk urusan ruangannya. Wah, ruangan itu sudah tertata rapi. Melalui jendela besar terlihat Sungai Han yang begitu menawan. Ini kan pemandangan Sungai Han yang sering kudengar itu. Wah, tempat ini bagus banget, ujar Dohe dengan mata berbinar. Pertama-tama saya akan menyiapkan afternoon tea set untuk Anda semua. Silakan duduk dulu. Anda tidak perlu repot-repot. Saat ini kan masih belum ada yang datang. Nah, saat semuanya sudah datang nanti. Kalau ku ingat-ingat lagi, si komposer itu ada di mana ya? Oh, kalau Anda membicarakan orang yang membuat reservasi dan membayar untuk tempat ini, beliau bilang kalau dia tidak akan hadir. Tapi, kalau Anda penasaran dengan beliau telah meminta tolong pada kami untuk memberikan pesan ini kepada ibunya Kim Dohe. Opa, tolong bacain isinya untukku dong. Oke, isi pesannya adalah, nikmatilah pesta ulang tahun pertamamu bersama keluargamu. Aku sebagai orang ketiga, undur diri. PS, selamat ulang tahun, komposer, dia selama ini memberikan begitu banyak perhatian dan kasih sayang untukmu. Tapi tetap saja dia masih tidak bisa jujur dengan perasaannya sendiri dan selalu mengambil tindakan yang tak terduga seperti ini. Semua orang bisa tahu kalau dia membeli semuanya sendiri. Tapi tetap saja pesta ini akan jadi lebih sempurna kalau dia bisa datang. Sang pahlawan bertopeng api bilang selamat ulang tahun untuk Dohe. Semoga kamu selalu diberi kebahagiaan dan kesempatan melalui surat ini. Memang agak disayangkan, tapi dia bilang kalau dia ingin kamu menikmati hari yang spesial ini bersama keluargamu. Kalau kamu merasa sedih karena pahlawan bertopeng api tidak bisa datang hari ini, biar Opa yang menggantikannya untuk bermain bersamamu seharian penuh. Oh, tidak apa-apa kok. Karena pahlawan bertopeng api bilang kalau pesta ulang tahun yang pertama itu harus banget dirayakan bersama keluarga.
Aku minta maaf karena sudah membawa adikku ke kantor. Aku cukup sibuk dengan pekerjaanku. Dan akhir-akhir ini, ibuku cukup kesusahan untuk menjemput Dohe dari sekolahnya. Jadi, kami tidak punya banyak waktu untuk berkumpul sebagai keluarga. Mungkin dia juga merasa sangat kesepian. Karena ibu dan opanya tidak memberinya cukup kasih sayang dan perhatian seperti anak-anak yang lain. Bisa jadi itulah alasan kenapa dia selalu menempel padaku seperti ini. Jadi aku benar-benar minta maaf. Ternyata saat itu Min Hyunseng mendengar ucapannya. Jadi dia mendengar semua hal yang kukatakan saat aku minta maaf kepada anggota timku waktu itu. Apa, ibu? Panggil Dohe. Afternoon tea-nya sudah siap, ujar pelayan. Ada kue strawberry favoritnya, dong. Ayo kita langsung makan. Oke, ayo kita langsung makan bersama. Dohe mencicipi kue strawberry itu. Saya mendapatkan sebuah permintaan dari orang yang membuat reservasi ini. Jadi tolong tunggu sebentar ya semuanya. Bisakah kalian melihat keluar untuk sejenak? Opa, apa sebenarnya yang harus kita lihat di sini? Ya, Opa juga tidak tahu. Apakah ada hal lain yang sudah disiapkan oleh komposer itu? Batin Dojun. Tiba-tiba, langit malam mulai bercahaya. Hei ho, Mama beruang. Wow, ada drone shop. Hei ho, Opa beruang. Hei ho, Baby beruang. Yang satu itu tidak punya ayah beruang. Tapi mereka semua masih bisa menjadi sebuah keluarga meski tanpa adanya ayah. Tapi tetap saja beruang itu tidak merasa sedih sama sekali. Hei ho, keluargaku bahagia. Keluargaku bahagia. Ayahnya Dohe meninggal karena kecelakaan. Aigo, bagaimana dengan nasib anak-anaknya yang masih muda itu? Sekarang akulah yang harus menjadi tulang punggung untuk keluarga ini. Ibu kesulitan untuk berjalan, dan Dohe masih terlalu muda. Aku harus bisa sukses di masa depan nanti, demi mereka. Dojun, bukankah kau akhir-akhir ini agak terlalu keras dalam bekerja? Harusnya kau ambil cuti setengah hari untuk istirahat sejenak. Aku mending dapat bayaran lebih daripada harus memakai jatah cuti tahunanku. Opa, bawa aku ke tempat kerjamu. Pokoknya aku harus ikut. Aku tidak mau sendirian di rumah terus. Tidak mungkin seorang kakak yang tidak becus seperti ini bisa menjadi tulang punggung keluarga yang bisa diandalkan. Ada banyak hal yang tak bisa kulakukan untuk Dohe. Meski begitu, Opa, Dohe memandang langit penuh cahaya. Aku bahagia, keluargaku bahagia. Aku suka banget sama lagu ini. Opa, nyanyi lagu ini bareng aku, yuk. Dojun terdiam. Masih ada orang yang bisa menganggap bahwa keluargaku ini bahagia. Dohe tersenyum. Aku bahagia, keluargaku bahagia.